Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini, yaitu ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang 20. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kenaikan dari Tuhan Yesus ke sorga, ada suatu fase yang harus kita renungkan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, tentu kita diingatkan bahwa kehidupan setiap manusia pasti menuju titik, yaitu kematian. Setiap manusia harus mengalami kematian. Oleh sebab itu Raja Salomo dalam hikmatnya berkata di dalam Pengkhotbah 9 bahwa semua orang sama, yaitu menuju kematian. Artinya kematian Yesus Kristus mengingatkan kita akan kematian kita juga. Yang kedua, kebangkitan dari Yesus Kristus. Tentu kebangkitan dari Yesus Kristus ini memberikan suatu pengharapan bagi kita, bahwa kematian yang kita alami tidak menjadi kematian yang kekal, tetapi kematian yang sementara, karena melalui kebangkitan Yesus kita akan hidup, bangkit kepada kehidupan yang baru. Artinya kematian dan kebangkitan Yesus memberikan suatu harapan kepada setiap manusia.
dalam realita kehidupan kita saat ini, dengan harapan-harapan dari kebangkitan Yesus, maka yang sakit akan disembuhkan, jalan yang buntu akan dibukakan, keluarga yang berantakan akan dipulihkan, segala usaha, pekerjaan, dan studi setiap anak-anak akan diberkati. Artinya dalam Yesus ada pengharapan, terkhusus pengharapan akan kebangkitan manusia dari kematiannya. Orang-orang sering memperdebatkan bagaimana bentuk tubuh dari kebangkitan dari Yesus. Diributkan hingga menjadi bahan perdebatan. Padahal sesungguhnya dengan otak kita yang sangat kecil, pasti kita tidak akan mampu memikirkannya. Tetapi dengan iman yang kecil, maka kita akan dapat memahami kebangkitan dari Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke sorga tentu, dan itu yang kita rayakan hari ini, memberikan suatu jaminan keselamatan, memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya surga bukan suatu impian, bukan suatu angan-angan atau pengharapan kosong, melainkan surga adalah suatu kepastian. Karena Tuhan telah menyediakan bagi kita, sebab Ia mau di mana Ia berada, di situ pula kita akan berada. Dunia ini adalah tempat persinggahan bagi kita. Dunia ini adalah tempat sementara bagi kita, bukan tempat yang permanen. Rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah surga. Makanya Paulus menyatakan dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Keselamatan dan hidup kekal akan menjadi sebuah jaminan yang pasti, sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan melalui pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga sebagai bukti kemenangannya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada hal menarik dalam peristiwa ini, sebab Ia terangkat ke surga dalam posisi sedang memberkati murid-muridnya. Bukti bahwa Ia adalah Tuhan yang sangat peduli. Dia katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Artinya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebagai bukti akhir dari kemenangan setiap orang percaya. Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan umatnya begitu saja, tetapi ada maksudnya. Adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian Yohanes 16 ayat. Dengan kepergiannya ke surga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk menyertai, mendampingi, menolong, dan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus adalah Parakletos, berperan sebagai penasihat, pendamping, dan penghibur. Dengan pertolongan Roh Kudus ini, umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah,
saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kali ke dunia ini. Kenaikan Yesus ke surga berarti keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Melalui nats ini tentu ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, nats ini menyuarakan kepada kita bahwa nats ini mengingatkan kita akan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap orang. Memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Pemberitaan firman atau kabar baik tentu tidak sama seperti seorang reporter dan bahkan motivator yang menceritakan pengalaman orang lain. Tetapi memberitakan kabar baik yaitu menceritakan dan bersaksi tentang imannya, tentang pengalamannya bersama Yesus. Jadi memberitakan kabar baik bukan menceritakan apa yang dialami oleh orang lain, bukan menceritakan apa yang terjadi kepada orang lain, tetapi memberitakan kabar baik, menceritakan tentang pergumulannya, tentang pengalamannya, tentang imannya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Yang kedua, kita diajak untuk mengingatkan akan suatu hal, bahwa kenaikan Yesus ke surga memberikan suatu tanda atau kuasa, di mana kuasa yang diberikan jauh melebihi kuasa atau kekuatan dari setiap manusia. Artinya di dalam nama Tuhan kita berkuasa mengalahkan kuasa iblis, kuasa kegelapan, mampu mengalami berbagai godaan dan pencobaan yang datang dari dunia ini. Kuasa Tuhan memampukan kita mengalahkan kematian. Kuasa Tuhan memampukan kita untuk berdiri kokoh, berhadapan dan mengalahkan kuasa kegelapan dunia ini. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa memberitakan kabar baik jangan menunggu hari esok, jangan melihat waktu, tetapi memberitakan kabar baik setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada, tetap menyampaikan kabar baik dengan perkataan dan perbuatan kita setiap saat, karena itu adalah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga hal inilah yang menjadi perenungan melalui nats kita ini. Kita harus mengingat ada amanat agung yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya bertanggung jawab memberitakan kabar baik. Sebagai orang percaya kita akan berkuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan dunia ini. Dan sebagai orang percaya, jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik dan benar. Jangan tunggu hari esok untuk bersaksi, menyatakan pergumulanmu, pergumulan kita dengan Tuhan. Karena dengan kabar baik, maka orang akan semakin percaya kepada Kristus. Maka orang akan ikut serta berpengharapan akan kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu melalui perayaan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini akan menjadi semangat bagi kita. Ini akan menambah spirit kita
agar tetap setia di dalam Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, agar tetap setia untuk mempertahankan iman, untuk menerangi dunia yang penuh kegelapan ini, agar terangnya dapat dilihat oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang tidak hidup lagi dalam kesesatan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu pengharapan dan jaminan keselamatan akan kehidupan kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan mengingatkan kami akan kenaikan-Mu ke surga dan memberikan amanat agung bagi kami untuk memberitakan kabar baik, untuk menerangi dan mengalahkan kegelapan dunia ini, dan untuk tetap setia di dalam waktu, tempat, dan kondisi apapun, setia untuk melayani-Mu melalui perbuatan dan perilaku kami. Kami yakin percaya melalui Roh Kudus-Mu, kami akan mampu melakukannya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, orang tua. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitasnya. Bagi anak-anak yang belum sekolah, yang sekolah, yang mau mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan keturunan, kiranya juga Tuhan menyertainya, membukakan jalan bagi setiap orang yang merindukan sesuatu. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini tengah sakit, tengah bergumul untuk melawan sakit penyakit dalam tubuh, telah bergumul untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya, yang bergumul dalam pekerjaannya, usahanya, profesinya, sertai juga mereka ya Tuhan. Karena kami tahu, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, maka seluruh orang tua akan berkuasa untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya dan mengalahkan kegelapan dunia ini. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati jemaat-Mu yang sakit saat ini, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang mengobatinya, seluruh medis, agar melalui kuasa-Mu sakit penyakit yang ada dalam tubuh jemaat-Mu dapat pergi begitu saja. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mendoakan negara atau situasi dunia saat ini yang sangat mencekam karena virus corona. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu, maka virus corona ini akan dapat pergi, sehingga kami dapat beraktivitas seperti semula. Berkati para medis yang sedang berjuang di garda terdepan. Kiranya dengan kuasa-Mu, Tuhan memberkati mereka dan seluruh keluarganya, terkhusus anak-anak dari jemaat-Mu atau jemaat-Mu yang ikut serta di garda terdepan untuk melawan atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berduka saat ini. Kiranya dengan kuasa-Mu, kiranya dengan penghiburan-Mu, mereka semakin dikuatkan. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin-pemimpin gereja, dimanapun mereka berada, berkati juga ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu, mereka dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat kami lakukan untuk kelangsungan hidup kami, untuk melawan mata rantai wabah yang sedang mewabah saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau menyampaikan seluruh program atau kegiatan dari gereja-Mu. Berkati kami ya Tuhan, seluruh pelayan-Mu, agar tetap kuat, setia, dan hanya mengandalkan nama-Mu, agar seluruh pelayanan dan program dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami ya Bapa.
Kami yakin dan percaya di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan kami yakin dan percaya segala kerinduan kami, kehendak-Mu yang terjadi. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.